yang pernah berzina, yang pernah membunuh, yang pernah aborsi, yang pernah durhaka pada orang tua, yang pernah melakukan maksiat, yang pernah melakukan dosa besar, apapun dosamu, apapun maksiatmu. Allah, 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 ya Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Jadi itu semuanya adalah barang-barang buruk milik syaitan dan iblis. Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Mereka nggak istirahat, mereka berjuang terus nih menggoda manusia. Ciptakan pertengkaran, lalu pasok dia dengan minuman keras. Habis brom, kasih blok. Habis blok itu kasih dia bir. Habis bir itu kasih dia vodka. Habis vodka itu kasih dia mushroom kulat tai sampi. Itu dikasih itu kepada manusia. Dijadikannya itu sebagai senjata oleh iblis untuk menjatuhkan manusia agar manusia itu menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kemudian judi, belum lagi judi, ada judi itu namanya judi togel. Ada lagi sekarang namanya judi online. Macam-macam tuh namanya judi. Semua disebar oleh iblis. Tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Apalagi yang dilakukan? Yang dilakukan oleh iblis adalah menjauhkan manusia daripada zikir dan salat. Dikasihnya kita hiburan. Kadang-kadang kalau ada orang nyongkolan, semua berlomba-lomba dari sebelum asar, berhias-hias, pakai pakaian adat, lalu tidak sholat asar. Setelah itu jalanlah mereka di jalan, gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk. Suaranya terus di jalan, akhirnya pulang ternyata sudah lewat waktu maghrib. Tidak melaksanakan sholat maghrib, datanglah waktu isya. Wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis shalah. Setan dan iblis punya banyak cara untuk menyesatkan manusia, lalu dia jauhkan manusia itu daripada zikir dan sholat. Makanya kalau ada yang malas sholat, nggak mau tuh melaksanakan sholat, malas-malesan, berarti dia sudah terkena oleh virusnya iblis. Makanya berhati-hati kita ya. Mereka nggak istirahat, mereka berjuang, mereka nggak tidur. Maka kita ini harus sadar bahwa iblis tidak ridho kalau kita ini menjadi hamba yang mendapatkan ampunan Allah. Dia nggak ridho kalau kita jadi orang yang bersyukur. Iblis nggak ridho kalau kita ibadah. Oleh karena itulah dia goda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri dengan berbagai macam cara dia menyesatkan manusia. Sampai-sampai ada manusia yang pada akhirnya menjadi pembunuh. Sampai-sampai ada orang yang melakukan aborsi. Sampai-sampai ada orang yang melakukan zina. Sampai-sampai ada orang makan riba. Sampai-sampai ada orang durhaka pada orang tua. Sampai-sampai ada orang yang memakan harta anak yatim. Sampai-sampai ada koruptor. Sampai-sampai ada begal. Itu semua adalah kerjaannya iblis menyesatkan manusia. Dia nggak akan senang kalau manusia ibadah. Dia justru senang kalau manusia bikin maksiat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira bagi manusia. Kabar gembira diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah berikan kabar gembira kepada para pembunuh. Allah berikan kabar gembira ini kepada para pezina. Allah berikan kabar gembira ini kepada para pelaku dosa dan maksiat semuanya. Apa yang Allah berikan kepada manusia? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang pernah berzina, yang pernah membunuh, yang pernah aborsi, yang pernah durhaka pada orang tua, yang pernah melakukan maksiat, yang pernah melakukan dosa besar,
apapun dosamu, apapun maksiatmu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang pernah melakukan dosa, yang pernah bikin maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mungkin ada yang pernah melakukan syirik, ada yang pernah melakukan sihir, ada yang pernah punya ilmu senggeger, ada mungkin yang pernah melakukan maksiat minum-minuman keras, ada yang jualan narkoba, ada yang pernah makan mushroom tai sampi. Lalu Allah berikan kabar gembira, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kabar gembira yang Allah berikan kepada kita manusia. Enggak apa-apa kalian pernah disesatkan iblis. Enggak apa-apa kalian ini pernah dijadikan bermaksiat oleh syaitan dan iblis. Tidak masalah. Tetapi Allah menyediakan ampunan yang luasnya lebih luas daripada dosa dan maksiat manusia. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, law mala'at dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartumuni laghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Adam, wahai anak manusia, kalau seandainya dosa kalian, kalau seandainya maksiat kalian memenuhi petala langit saking banyaknya dosa dan maksiat kalian itu, summa astaghfartumuni, lalu kalian istighfar, tuh banyakin istighfar, kalian mohon ampun kepadaku, kata Allah, laghafartu lakum wala ubali, aku akan ampuni dosa kalian dan aku tidak peduli berapapun banyak dosa dan maksiat kalian itu. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala berfirman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu membuat kesalahan, dosa dan maksiat siang dan malam. Ada kalanya kalian menggibah orang, ada kalanya kalian meninggalkan salat, ada kalanya kalian meninggalkan zikir, ada kalanya kalian melakukan maksiat. Lalu kemudian Allah sediakan ampunannya bagi orang-orang yang bermaksiat. Allah sediakan ampunannya bagi orang-orang yang bersalah, bagi orang-orang yang melakukan dosa, asalkan mereka mau beristighfar, asalkan kita mau meminta ampun kepada Allah, la ghafartu lakum, maka niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Mendengarkan hadis ini iblis menangis. Iblis menangis. Jadi ternyata percuma kita menggoda anak Adam, kita menggoda umat Muhammad, kalau ternyata setiap kali mereka berdosa, mereka istighfar, dosa istighfar, dosa istighfar, lalu kemudian Allah ampuni dosanya. Maka menangislah iblis mendengarkan kabar gembira ini dari Allah untuk umat manusia. Bukan hanya itu, Allah tidak hanya memberikan ampunannya bagi mereka yang beristighfar. Allah kasih 3 bonus, catat. Allah kasih 3 bonus ini bagi mereka yang sering istighfar. Pak, Bu, adik-adikku, bagi mereka yang beristighfar bukan hanya ampunan yang Allah beri, tapi Allah berikan 3 bonus. Dalam satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 bonus Allah yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang sering beristighfar kepada Allah. Yang pertama, Allah berikan pada mereka yang sering istighfar, ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan dia solusi dari segenap masalah hidupnya.
Kalau dia sedih, Allah hilangkan sedihnya. Kalau dia susah, Allah hilangkan susahnya. Kalau dia menderita, Allah hilangkan penderitaannya. Itu janji Allah bagi mereka yang rajin istighfar. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segenap masalah yang menimpanya. Kalau misalnya dia lagi sempit, Allah kasih dia kelapangan. Kalau misalnya dia banyak hutang, Allah kasih dia kemurahan rizki untuk dia bisa bayar hutang. Kalau dia sulit dapat jodoh, Allah carikan dia jodoh terbaik untuk orang itu. Kalau dia susah punya anak, maka Allah akan cepat berikan dia anak, asalkan dia sering beristighfar. Bonus yang ketiga yang Allah berikan bagi orang yang sering istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan orang itu rizki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Allah